Nanti mulai kapan ya? Besok mungkin ya baru. Soalnya nanti jam 10 ada ini. Ada urusan. Jam 10 atau jam 10 lebih sedikit ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pembahasan Ajrumiyah. Sebelum kita baca ke kitab Ajrumiyah yang bagian terakhir, kita jelaskan melalui bagan terlebih dahulu. Pembahasan yang terakhir dari kitab Ajrumiyah adalah membahas tentang isim-isim yang harus di khafat atau harus di jar. Ya, isim yang harus di khafat atau harus di jar. Maka di sini kita beri judul mahfudzatul asma. Ya. Yang dikhafatkan dari isim-isim gitu. Jadi ini adalah isim yang dikhafat atau di jar. Maka ketika kita ngomong tentang isim, maka kita harus keluarkan di kepala kita tentang fi'il. Jadi ini bukan fi'il, karena fi'il tidak mungkin jar. Dan ketika kita ngomong khafat atau jar, maka ini berbicara tentang hukumnya. Dan tandanya kemarin sudah kita jelaskan di pembahasan yang sudah dahulu. Tentang alamatul khafdi, tanda-tanda khafat. Nah itu harus diingat kembali. Khafat itu dibagi menjadi 3. Jar ya, kita ngomong jar aja biar gampang ya. Jar dibagi menjadi 3. Ada jar bil harfi, ada jar bil idhafah, ada jar tabi'un lil mahfudz. Ada yang dijarkan dengan sebab huruf. Dia hukumnya jar karena sebab ada huruf yang membuatnya jar. Ada yang dia dijarkan hukumnya jar karena dia jadi mudhaf ilaih. Ya, masih ingat ya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu adalah gabungan 2 kata atau lebih yang menjadi makna baru. Yang ketiga, dia tabi'un lil mahfudz. Dia ngikuti hukum sebelumnya, sama dengan yang pembahasan rafa' dan nasab. Langsung ke yang dijarkan dengan huruf. Ada beberapa huruf yang membuat jar. Yang disebutkan di sini pernah disebutkan di awal kitab, ya kan? Disebutkan di awal kitab yang tentang ciri-ciri isim. Wal ismu yu'rafu bitanwini wa dukhul alif lam. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam wa huruful khafdi itu ya. Dan isim diketahui dengan khafat. Ya, dengan khafat. Terus disebutkan wa huruful khafdi dan huruf-huruf khafat atau huruf jar ini. Min, ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wa bi, wal ba, wal kaf, wal lam. Dan huruf qasam. Terus di sini ditambahi mud dan mundu. Ya. Ini yang kemarin tinggal dilihat lagi di pembahasan yang pertama. Jadi huruf-huruf ini kalau ada isim setelah huruf ini maka dia isimnya harus apa? Khafat ajar. Min artinya ila, an, ala, fi, rubba. Ya, bukan rubba, seringkali atau kadang. Bi, ka, li, wa, bi, ta, qasam. Artinya apa semuanya? Ya artinya kalau kita terjemahkan demi gitu ya, semuanya artinya demi. Wallah demi Allah, billah demi Allah, tallah demi Allah. Mundu artinya sama. Artinya sejak. Contohnya mundu yaumil ahadi ya. Mundu yaumil ahadi ya. Atau mundu yaumil jum'ah misalkan.
Artinya apa? Nah, sejak hari Jumat. Mundu. Setelah mundu udah isim, maka isim ini harus apa? Huruf khafat. Ya jar. Tandanya dengan kasroh. Nah ini kenapa kok ya khafat juga? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Yaum ini. Contohnya ini mundu yaumil Jum'ah. Baik. Kemudian sebab khafat yang kedua adalah bil idhofah karena dia jadi mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih itu yuqaddaru bi li wa yuqaddaru bi min. Dalam artian mudhof ilaih itu kan susunan mudhof ilaih kan gini, mudhof terus mudhof ilaih kan gini ya. Nah, di antara ini kan kata, satu kata, ini juga satu kata. Di antara kata ini, maka itu bisa maknanya li, artinya untuk atau milik, ya. Atau maknanya bisa min. Artinya apa? Dari. Contohnya, kita ngomong babul masjidi, artinya pintu masjid kan gini jadinya. Pintu masjid. Nah, di tengahnya ini apa maksudnya pintu masjid? Apakah pintu dari masjid atau pintu milik masjid atau pintu apa? Maka di sini yuqaddar. Nah, yuqaddar. Pintu milik masjid gitu maksudnya. Makanya itu yang dimaksud dengan yuqaddar. Jadi di tengahnya ini perkiraannya ada dua kalau mudhof ilaih itu. Kalau perkiraannya enggak li artinya milik atau min yang artinya dari. Ya. Tapi enggak usah dianggap serius, yang penting sudah paham mudhof ilaih sudah lancar gitu ya. Enggak harus dikasih ini. Contohnya sekarang. Gulamu Zaidin. Apa gulamu Zaidin? Budaknya budak Zaid. Ini masuk yang ditakdirkan dengan li di tengahnya. Artinya gulamu li Zaidin, budak milik Zaid gitu. Budaknya Zaid. Contoh lagi, sayyaratu Muhammadin, artinya mobilnya Muhammad. Ini di tengahnya dikasih takdir li milik. Ya. Ini mobil milik gitu. Ada yang ditakdirkan dengan min. Contoh khatamu hadidin. Khatam apa? Khatam cincin. Hadid, surat hadid apa artinya? Besi. Nah, ini nggak bisa cincin milik besi, nggak bisa. Maka dia takdirnya min, dari. Cincin dari besi. Khatamu hadid, cincin besi. Maksudnya cincin dari besi. Dan lagi babu sajin, apa bab? Pintu. Sajin kayu. Maka di sini nggak bisa diartikan pintu milik kayu. Dari takdirnya. Maksudnya itu pintu dari kayu. Thawbu khazin. Thawb artinya baju. Khaz sutra. Ini baju milik sutra nggak bisa. Tapi takdirnya apa? Dari. Itu namanya takdir. Tapi yang tulisannya cuma gini, thawbu khazin, babu sajin, khatamu hadid. Ini untuk memudahkan pemahaman. Maksudnya itu ngene, maksudnya cincin dari besi gitu aja. Ini maksudnya budak milik Zaid, budaknya Zaid gitu. Nah, yang ketiga adalah tabi'un lil mahfud, mengikuti hukum yang diikuti. Nah, ini ada 4 yang kemarin sudah dijelaskan sebelumnya. Ada naat sifat, ada atof, ada taukid, ada badal.
Kalau yang disifati khafat ya ikut khafat. Atau kalau sebelumnya ma'tufnya ma'tuf ilaihnya apa namanya? Khafat, dia juga ikut khafat. Taukid juga gitu. Kalau yang ditaukiti adalah apa namanya? Khafat ya ikut khafat, kalau badal juga gitu. Yang mubaddal minhunya apa atau yang dibadali itu khafat, maka ikut khafat. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kita baca kitab. Baik. Sudah dibuka? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharaini amin. Babul mahfudhati minal asma'i. Utawi iki iku babul mahfudhat, bab mahfudhat minal asma'i saking pira-pirane isim. Jadi bab ini menjelaskan tentang yang dikhafatkan dari isim. Al mahfudhatu utawi mahfudhat utawi isim-isim kang dikhafat iku salah satu anwa'in telung jenis. Jadi apa namanya? Yang dikhafatkan itu ada tiga jenis. Ya, isim yang dikhafat. Rupane mahfudun kang den khafat bil harfi kelawan huruf. Yang dikhafatkan dengan huruf. Yang pertama, wa mahfudun lan rupane mahfudun dan khafat bil idhofati kelawan idhofah. Yang dikhafatkan dengan idhofah. Kemudian yang ketiga, wa tabi'un lan rupane tabi' kang ngikuti lil mahfudzi maring mahfud. Yang mengikuti dari isim yang khafat. Ya. Yang ketiga ini, tabi'un lil mahfud. Fa ammal mahfudzu maka ana pun utawi al mahfud yang kang den khafat bil harfi kelawan harf, fahuwa maka al mahfudzu bil harf iku ma yaktasu apa-apa kang khusus bimin kelawan min. Jadi isim-isim yang dikhafat dengan huruf itu hanya terkhusus yang dikhafat dengan huruf-huruf berikut. Yang pertama bimin dengan min, wa ila lan ila, wa an lan an, wa ala wan lan ala, wa fi lan fi, wa rubba wan rubba, wal ba ilan ba, wal kafi lan kaf ka, wal lam lan lam, wa bi hurufil qasami lan kelawan pira-pira huruf qasam. Apa saja huruf qasam? Wa hiya lan huruf qasam iku al wawu wawu, wal ba ulan ba, wa ta ulan ta. Jadi huruf qasam ada 3, wa ba yaitu bi billah ya gitu. Ta yang ta Allah ya, dan seterusnya. Wabi wawi ruba, wawi ruba. Ini ketika saya lihat yang lain, kitab yang lain ya, naskah yang lain. Itu di sini diantaranya kitab Mukhtasar Jiddan, yaitu syarahnya Ajrumiyah. Itu enggak ada penyebutan wawu ruba. Ya, penyebutan wawu ruba di sini enggak ada. Jadi di situ sampean garis bawahi. Jadi garis bawahi dulu saja. Wallahu alam, itu maksudnya wawu ruba itu gimana? Atau mungkin itu kesalah cetakan ya. Soalnya di sini enggak ada. Ya, kalau di apa namanya? Mukhtasar Jin langsung wa huruful qasam yahul waw wal ba wa ta wa bimudzi wa mun ya. Wa bimud wa mundu gitu. Dan dengan mud atau mundu gitu. Jadi di garis bawah ya, wabi wawi ruba. Kan ruba soalnya sudah ada kan sebelumnya. Nah, langsung itu. Wabi mud wa mundu lan kelawan mud lan mundu. Yang artinya adalah apa itu? Sejak. Wa malan utawi anapun
ma yukhfadhu kang den khafat bil idhofati kelawan idhofah iku fanahwu maka kaya qaulika contoh ucapan sira ula muzaidin budak Zaid wa huwa lan utawi ma yukhfadhu bil idhofah iku ala kismaini ing atase rong bagian ma yuqaddaru rupane barang kang den takdirake bilam kelawan lam wa ma yuqaddaru lan rupane barang kang den takdirake bimin kelawan min. Jadi wa amma ma yukhfadhu bil idhofah adapun yang dikhafat dengan idhofah fanahu qaulika maka seperti ucapanmu gulamu Zaidin budaknya Zaid wa huwa dan yang dikhafat dengan idhofah ala kismaini ada dua macam. Yang pertama ma yuqaddaru bilam di tengahnya ya bisa diberi lam artinya li milik tadi. Ya yang itu. Yuqaddaru bili. Yang kedua ma yuqaddaru bimin. Yang kedua yang di tengahnya bisa diberi min yang artinya dari. Itu yang idhofah. Falladhi yuqaddaru bilam maka adapun yang ditakdirkan dengan lam li itu nahwu gulami Zaidin seperti ucapan ya seperti contohnya gulamu Zaidin budaknya Zaid budak Zaid ya maka bisa maksudnya gulamun li Zaidin budak milik Zaid gitu. Walladhi yuqaddaru dan yang ditakdirkan bimin dengan min nahwu itu seperti thawbu khazzin baju sutra artinya adalah thawbun min khazzin baju dari sutra wa babu sajin dan babu sajin pintu kayu maksudnya adalah pintu dari kayu wa khatamu hadidin dan cincin besi maksudnya adalah cincin dari besi tamma bihamdillahi ta'ala lengkap sempurna dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian maka alhamdulillah kita sudah khatamkan Ajrumiyah ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa untuk terus dimurojaah, diulangi kembali. Dan nahwu ini ilmu yang terus berjalan. Jadi nggak cukup satu kitab terus berhenti enggak. Tapi nahwu ini ilmu yang terus berjalan nggak bisa berhenti selesai gitu enggak. Tapi nahwu ilmu yang terus berjalan. Dan nahwu itu merupakan ilmu pertama yang hendaknya seorang yang ingin memahami agama Islam untuk mempelajarinya itu ilmu bahasa Arab khususnya nahwu. Makanya dalam satu syair disebutkan wa nahwu awalan wa nahwu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu lan yufhama. Dan nahwu itu adalah yang paling layak untuk pertama kali difahami. Idzil kalamu dunahu lan yufhama. Karena kalam ucapan yang berbahasa Arab baik itu di Quran, hadis, omongannya guru yang berbahasa Arab atau apapun kitab yang berbahasa Arab, dunahu tanpa nahwu lan yufhama, tidak akan difahami. Ya, maka tetap terus belajar sambil dipraktekkan karena nahwu ini ilmu alat. Ya. Jadi kita bainat tafrid wal ifrad. Ada dalam masalah nahwu di antara orang yang berlebihan dan di antara orang yang tidak terlalu memperhatikan. Kita harus tengah-tengah. Orang yang berlebihan dia fokus nahwu ya selama 10 tahun studi nahwu tok. Gak tahu buka kitab. Akhirnya kan sembahyang salah kabeh. Nah, itu salah. Ya, kalau tanya nahwu wis pinter ya. Tapi suruh sholat ya nggak tahu cara sholat yang benar ya, masalah fikih nggak paham, hadis nggak paham dan seterusnya ya. Itu yang terlalu berlebihan, hulu dalam nahwu. Ada yang nggak terlalu memperhatikan ya, nahwu pokoknya apa jenenge sekedarnya gitu, pokoknya sok maca kitab yang penting ngerti artinya masih burine di sukun kabeh gak masalah ya. Itu gak boleh juga. Kenapa? Karena itu bisa nanti merusak makna ya, kita bisa jadi salah arti kalau masalah itu. Maka kita bainat tafrid wal ifrad, di antara orang yang berlebihan dan juga orang yang tidak terlalu memperhatikan nahwu.
Maka kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan kita manfaat dengan kitab Ajrumiyah ini, dan semoga Allah SWT memberikan kita istiqomah, memberikan kita ikhlas dalam belajar, dalam mengamalkan ilmu, dan dalam menyebarkan ilmu ini. Baik, wallahu ta'ala alam. Untuk yang selanjutnya, karena sampean ini jaluk sanad ya maksudnya ya gak jaluk sih, ya ubet ya yang ngomongnya. Nah, ini saya berikan kenang-kenangan ya. Saya beri Rehan diwaca bareng ngono nih, gak iso maca nih, tak urui. Satria ya, Ubed. Baik. Itu adalah ijazah untuk Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Baik. Sebelum saya sampaikan ijazah itu, maka saya jelaskan ijazah ini disebutkan para ulama itu hanya pemanis ilmu saja. Kalau zaman ini pemanis ilmu saja, bukan ilmu itu sendiri. Ya, jadi pemanis ilmu saja. Karena kadang ijazah ini memang membuat orang itu semakin semangat untuk belajar. Ya, semakin membuat semangat orang untuk belajar. Tapi sebenarnya dia bukan ilmu. Maksudnya dalam artian bukan ilmu itu bukan ilmu yang dimaksudkan. Bukan kita belajar itu untuk cari ijazah, bukan. Kita belajar untuk cari ilmu. Tapi ijazah itu hanya apa? Pemanis. Ya, ibarat masak nek kan uyahe kan kurang enak. Tapi masih kan uyahe jadi pangan ngono. Lip. Gimana? Nah ini ya. Lip, kita bacakan ijazahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ijazatu fi kitabil muqaddimatil ajrumiyah. Roknya ada tasdidnya. Al-ajurumiyah gitu bacanya. Ijazah dalam kitab Muqaddimah Ajrumiyah. Lil Imam, karya Imam Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Al-masyhur, yang masyhur bi Ibni Ajurum, yang masyhur dengan Ibnu Ajurum, yang wafat tahun 723 Hijriah. Saya tahun biru 1441. Ya, berapa ratus tahun yang lalu. Taib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Itu enggak usah terjemahkan ya. Nah, bisa paham sama. Qad darasa, telah belajar baina aidina, di hadapan kami al-akhud at-talibu, saudara kami, saudara at-talib ya, murid atau siswa, yaitu jeneng sampean, al-muqaddimatal ajrumiyah, muqaddimah ajrumiyah, itu jadi maf'ul bihnya. Fi ilmin nahwi, dalam ilmu nahwu, ma'a syarhin, dengan beserta syarah penjelasan, basitin yang ringkas, yang pendek, muwaddihin yang memberi penjelasan, minni dari saya. Fi Masjidil Buruji, di Masjid Al-Buruj, Al-Jami'i, Al-Jami', namanya Masjid Jami' Al-Buruj itu. Jadi Masjid Jami' itu bukan masjid punyanya kabupaten atau wali kota. Jadi Masjid Jami' itu setiap masjid yang di situ didirikan salat Jumat, itu namanya Masjid Jami'. Adapun masjid yang tidak didirikan untuk salat Jumat, maka namanya masjid. Kalau kita namanya musola, langgar, surau. Masjidil Buruj Al-Jami'i Al-Waqi'i, yang terletak di Hayi Jombok, di Kampung Jombok, Kesamben, Madinati Jombang, Kota Jombang, Kabupaten Jombang. Jawa Syarqiyah, Jawa Syarqiyati, ya haram yo, diwaca sukun ya. Jawa Asyarqiyati, Jawa Timur, khilala syahrin, sekitar khilala syahrin wahidin, sekitar 1 bulan, ya, syahrin bulan, wahidin 1, maksudnya 1 bulan. Takriban, ya, kira-kiranya. Baik. Waqad talaqaituha, dan saya telah mempelajarinya,
Maknanya muqaddimah ajrumiyah. Balik ke muqaddimah ajrumiyah. Dirayatan secara dirayah, karena ilmu itu ada ilmu dirayah, ada ilmu riwayah. Ilmu dirayah itu yang kita mempelajari di dalamnya ada namanya ngaji teman gitu loh. Ada ilmu riwayah. Ilmu riwayah itu kadang cuma kita nyemak tok, kita cuma membaca tok tanpa tahu maknanya gitu ya. Tapi dirayah itu yang maksudnya dengan mendalami maknanya. Dirayatan hadzal matna ya, matan ini al-mubarakah yang mubarak yang diberkahi ma'a syarhiha beserta dengan syarahnya, syarah muqaddimah ajrumiyah mukhtasarin jiddan, yaitu syarah mukhtasar jiddan. Yang ini bukunya. Mukhtasarin jiddan. Anil Ustadz, dari Ustadz Abdul Aziz fi barnamaj, dalam program Ummul Ulum fi barnamaji Ummul Ulumi abril bathi, melalui atau via online. Wa riwayatan, dan secara riwayat saya meriwayatkan an ba'di syuyukhil fudhala'i, dari sebagian asyuyukh syekh-syekh guru-guru al-fudhala yang utama. Fa aqulu, maka saya katakan musta'inan, dengan memohon pertolongan billahi kepada Allah. Nah, ini ada 3 guru yang saya sebutkan di situ yang saya tebali itu. Yang pertama haddatsana Asy-Syaikhul Mu'ammaru Qasimu ibnu Ibrahima al-Bahri al-Yamani. Pertama menceritakan kepada kami Syekh yang Mu'ammar yang sudah sepuh. Beliau ini sepuh. Syekh Qasim Bahar itu sekarang tinggal di Mekah dari Yaman. Umurnya sudah mungkin mendekati 100, sudah sepuh. Qiraatan alaihi, dengan membaca kepadanya, dengan bacaan kepadanya, wa ana asma'u, dan saya mendengarkan, li jami'iha, seluruh dari muqaddimah ajrumiyah. Qala, beliau mengatakan, Syekh Qasim al-Bahar, akhbarana bihi Syekhun al-Allamatu al-Adibu al-Lughawi Abdullah ibnu Zaidin al-Maghzabi, telah menceritakan kepada kami guru kami al-Allamah al-Adib al-Lughawi Abdullah ibnu Zaid al-Maghzabi li jami'iha, semua matan semua muqaddimah ajrumiyah. Akhbarana Muhammadun ibnu Abdul Baqi al-Khalili Az-Zabidi, menceritakan kepada Muhammad bin Abdul Baqi al-Khalil Az-Zabidi ijazatan, secara ijazah, an Dawuda ibni Abdurrahman ibni Hajarin al-Qudaimi, dari Dawud bin Abdurrahman bin Hajar al-Qudaimi, an Muhammadin ibni Aliyin al-Amrani, dari Muhammad bin Ali al-Amrani, an Abdillahi ibnil Imami Muhammadin ibni Ismaila al-Amiri, dari Abdullah bin Muhammad Ismail al-Amir, an walidi, dari bapaknya yaitu Ismail al-Amir, an Abdillahi ibni Salimin, dari Abdullah bin Salim al-Basri, an Syamsi, dari Syamsuddin al-Babili, an Syamsi ar-Ramli, dari Syamsuddin ar-Ramli. Akhbarana Zakaria al-Ansari, menceritakan kepada kami Zakaria al-Ansari ijazatan, secara ijazah. Qala, beliau mengatakan Zakaria al-Ansari, qala akhbarani, langsung tak baca ya. Akhbarani biha Abu Abdillahi Muhammad bin Muhammad ibn Ismail al-Andalusi asy-syahir bi-ra'i, menceritakan kepada kami Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad, bapak Muhammad, anak Muhammad, bayi Muhammad, kabeh jenenge. Bin Ismail al-Andalusi. Al-Andalusi berarti dari Andalus. Ya, Andalus di mana itu? Spanyol. Karena Spanyol dulu terkenal dengan bahasanya. Ya, terkenal dengan bahasanya. Spanyol Andalusia, ya. Terkenal bahasanya. Bahkan imam-imam bahasa itu ya dari sana, banyak dari sana. Ana Muhammad ibn Abdul Malik ibn Ali ibn Abdul Malik ibn Abdullah al-Qaisi al-Gharnati, dari Muhammad bin Abdul Malik bin Ali bin Abdul Malik bin Abdullah al-Qaisi al-Gharnati, dari Granada. Ngerti Granada ya? Spanyol. Ya. Ada grup ini sepak bolanya Granada, ada. Apa namanya? Oh, Granada ya.
Ya sekarang dari Granada itu. Jadi dia hidupnya lahirnya di Granada. Al-Gharnati bahasa Arab ya. Al-Maliki. Anil Khatib Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Juzami. Dari Khatib Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad ibn Salim Al-Juzami. Anil Qadhi Abi Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al-Hadrami. Al-Juzami ini juga salah satu kabilah Arab yang ada di Spanyol dulu. Dari Qadhi Abi Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al-Hadrami anil muallifi dari penulis kitab yaitu Imam Ibnu al-Jurrum. Rattabahu Ma'ad bin Qudam al-Hanbali itu referensinya. Ya, Syekh yang kedua wa akhbarana Syekhuna Al-Musnid Abu Abdullah Rikrik Auliya Rahman Suryanji. Nah, ini Ustaz Rikrik ya. Ustaz Rikrik. Ijazatan in lam yakun sama'an. Ijazah atau dari sama. Tapi ketika saya ingat-ingat ternyata saya ada sama dari beliau. Jadi pernah baca atau pernah mendengarkan dari beliau Muqaddimah Jurumiyah ini. Di Surabaya dia. Qala beliau menyatakan akhbarana Syekhuna Al-Mu'ammar Al-Qadhi Abdul Aziz bin Ismail Al-Wasyah li jami'ha menceritakan kepada kami Syekh Al-Qadhi Abdul Aziz bin Ismail Al-Wasyah. Beliau sekarang sudah wafat tahun kemarin kalau salah. Al-Wasyah ini li jami'ha. Wa huwa an syekhi beliau dari Syekhna Abdullah Al-Qar'awi. Abdullah Al-Qar'awi. An muhaddithi Ahmadullah dari muhaddits Ahmadullah bin Amir Al-Qurashi. Ya, dari Ahmadullah bin Amir Al-Qurashi an Said Nadir Husain Ad-Dihlawi. Dari Said Nadir Husain Ad-Dihlawi. Ad-Dihlawi itu Delhi, India. Ya. Nah, ini mulai dari sini sanadnya sanad India. Anisyah Muhammad Ishaq Ad-Dihlawi. Dari Syah Muhammad Ishaq Dihlawi. Dari Anisyah Abdul Aziz Ad-Dihlawi. Ya, dari Syah Abdul Aziz Ad-Dihlawi. Anisyah Waliullah Ahmad bin Abdurrahim Ad-Dihlawi. Dari Syah itu Sayyid ya, ini bahasa Arab. Mister Syah itu. Ya. Tapi itu coro bahasa Urdu, Syah. Coro bahasa Parsi juga. Waliullah Ahmad bin Abdurrahim Ad-Dihlawi. An Abi Thahir Muhammad bin Ibrahim Al-Qurdi Al-Madani. Dari Abi Thahir Muhammad bin Ibrahim Al-Qurdi. An Hasan bin Ali Al-Ujaimi. Dari Hasan bin Ali Al-Ujaimi. Nah, baru pindah dari India pindah ke Jazirah Arab ya. An Muhammad bin Alauddin Al-Babili. Babilonia. Muhammad bin Al-Babili. An Abi Najah Salim bin Muhammad As-Sanhuri. Ya. Dari Salim bin Muhammad As-Sanhuri. An Najmuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti. Dari Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti. An Zakaria Al-Ansari. Dari Syekh Zakaria Al-Ansari yang balik sanadnya ke atas tadi. Bil sanadil mutaqaddim dengan sanad yang sudah disebutkan. Dari kalau nyambungkan dari Zakaria Al-Ansari ke sanad yang Syekh pertama tadi. Zakaria Al-Ansari terus lanjut gitu. Zakaria Al-Ansari itu kalau dalam mazhab Syafi'i disebut Syekhul Islam. Kalau kita kenal Syekhul Islam kan siapa? Ibnu Taimiyah. Itu kalau di Hambali. Kalau fikih Hambali ngomong Syekhul Islam berarti Ibnu Taimiyah. Kalau dalam kitab fikih Syafi'i kalau ngomong Syekhul Islam berarti Zakaria Al-Ansari. Beliau mantan grand apa ya? Apa nih Al-Azhar sebutannya apa? Grand Syekh ya. Grand Syekh kan kalau nggak salah ya. Grand Syekh Al-Azhar gitu. Jadi Syekh Al-Azhar yang paling tinggi di zamannya. Zakaria Al-Ansari. Bab yang ketiga dari guru kami yaitu akhbarana Syekh Abdul Karim Ahmad Sulaiman Asyahir bi Mustafa Abi Sulaiman An-Nadawi Al-Husaini Al-Asy'ari Asy-Syafi'i. Mencatat kepada kami Syekh Abdul Rahim Abdul Karim Ahmad Sulaiman yang ma'ruf yang lebih dikenal dengan Mustafa Abu Sulaiman An-Nadawi Al-Husaini Al-Asy'ari Asy-Syafi'i. Al-Asy'ari akidahnya, Asy-Syafi'i mazhabnya. Dari Syekh Mahbubur Rahman An-Nadawi Al-Azhari. Dari Syekh Mahbubur Rahman An-Nadawi Al-Azhari. Dari Syekh Muhammad Yasin wa Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Beliau melihatkan dua orang. Yang pertama Mahbubur Rahman Al-Azhari tadi, yang kedua dari Syekh Muhammad Yasin Padang. Fadani itu Padang. Ya. Syekh Muhammad Yasin Padang disebutkan beliau itu musnidud dunya di zamannya. Jadi musnid dunia di zamannya. Beliau mukim di Mekah, asalnya Padang.
Kilahuma keduanya an Abdullah ibn Ahmad ibn Shalih ibn Abdul Qadir Al-Habbal Al-Halabi Al-Makki, Halabi dari Halab. Aleppo. Aleppo. Iya, Aleppo ya. Halab. Kayaknya Aleppo ya. Halab itu Suriah kayaknya. Iya, Aleppo itu Suriah lah, bukan? Iya, Aleppo ya. Iya, Halab itu. Aleppo ya. Al-Makki. Wa Syekh Hasunah Al-Khalil Al-Azhari. Ya, jadi keduanya tadi meriwayatkan dari dua orang juga. Kilahuma an Muhammad, keduanya an Muhammad Kamil ibn Muhammad Al-Hibrawi Al-Halabi, an Muhammad Sa'id dari Muhammad Sa'id ibn Ahmad Al-Farra dari an Alauddin Abidin dari Alauddin Abidin, an walidihi dari bapaknya Muhammad Amin ibn Umar Abidin, an Muhammad Syakir Muhammad Syakir ibn Ali ibn Sa'id Al-Aqad, an Ali Afandi itu bahasa Turki, artinya zaki, orang cerdas, Afandi. Ibnu Sadiq bin Muhammad Ad-Dagistani dari Dagestan. Kalau nggak salah, Dagestan itu negerinya Khubeb ya. Khubeb siapa? MMA itu. Norme apa? Iya, Dagestan daerah situ lah pokoknya. Nurmagomedov ya. Kalau nggak salah dari Dagestan. Yang punya apa namanya? Gelute ambek beruang. Ya, geluang enggak. Kalau latihannya sama beruang kan? An Mahmud ibn Ali Al-Antaki dari Antakya. An Muhammad ibn Ali Al-Kamili an Najm dari Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi. An Walidi dari bapaknya Badruddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi. An Zakaria Al-Ansari dari Zakaria Al-Ansari bil isnadil mutaqaddim dengan sanad yang telah lalu. Dari semuanya bermuara ke Zakaria Al-Ansari. Nah, itu referensinya dalam kurung. Fajaztu maka saya ijazahkan al-akha al-madhkura, saudara yang telah disebutkan namanya di atas, bihadzal matni, dengan matan ini, al-mubaraki yang terberkahi, al-mutadawali yang tersebar baina talabatil ilmi, di antara para penuntut ilmu, bisyartihi dengan syarat ijazah, al-mu'tabari yang mu'tabar, yang dianggap inda ahli hadis wal athar, di sisi ahli hadis dan juga ahli athar, sa'ilan maulana, dan berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yanfa'a bihi untuk memberikan manfaat dengan kitab tersebut, al-islam wal muslimin, Islam dan juga kaum muslimin, wa an yarzuqana, dan memberikan rezeki kepada kami semua, ikhlas fil ilmi, dalam ilmu, wal amali, dan amal, wa usi al-akh al-mujaza, wa usi, dan saya mewasiatkan al-akha al-mujaza, saudara yang telah diberikan ijazah, bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah, wal hirsi dan semangat ala talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, wa bathihi, dan menyebarkannya, wa an yusyrikani, dan menyertakan diriku fi da'watihi, dalam doa-doanya, bil khairi, dengan kebaikan. Tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah, Khadimul Quran wal Sunnah, Al-Fakir Abu Hadits Danang Santosa Al-Jawi, Syafi'i Al-Indonesia, bla bla bla. Semoga manfaat, yaitu, tapi ijazah itu bukan inti ilmu ya. Sekali lagi, ijazah itu bukan inti ilmu, tapi cuma pemanis saja, cik tambah semangat ngono ae. Dadi aja sampai ijazah akhirnya ngelumpukno ijazah tok, ya lali ambil ilmu nih, jangan sampai. Ada pertanyaan sebelum? Kalau belum ijazah, ada pertemuan-pertemuan yang bolong itu gimana? Pertemuan-pertemuan yang bolong. Iya, di ini aja, di apa namanya? Dibaca atau didengarkan audionya? Iya, ikuti yang di Telegram itu aja, didengarkan. Di audionya di Telegram kalau ada yang bolong. Ijazah itu kalau dalam ilmu ayat, dia menutupi yang bolong. Jadi yang sama dengar berapa persen, yang bolong ditutupi dengan ijazah. Itu kalau dalam ilmu riwayat. Ya kalau ya, ada yang masih, usahakan inilah diikuti semuanya, apa namanya. Misalkan sampean nggak masuk gitu ya, ikuti supaya ilmunya ngeresep kabeh, aja separuh-separuh. Ada lagi? Mas Satria? Tanya, kok rada bingung. Yang masalah ini ya, jurumnya nggak apa-apa, maksudnya materi yang belum paham.
Enggak ada. Rehan. Apa? Mantik ku apa? Mantik ku tanya atau enggak tanya? Oh, enggak tanya. Ya wis. Perbedaan hadasana terus an terus sama yang di sini Ustaz. Hadasana an terus kola itu gimana maksudnya Ustaz? Perbedaan-perbedaannya. Kalau kayak Kalau hadasana akhbarona itu biasanya dari sama atau qiraah, mendengar atau membaca. Kalau an itu biasanya riwayat, ijazah atau yang sejenisnya. Seperti itu. Ada lagi? Mungkin sampai sini ya. Soalnya ada apa namanya? Ada udzur mau ke Mojokerto ya. Demikian Allah taala alam sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.